Puji Tuhan, shalom semuanya. Terima kasih Kak Lala sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan yang begitu dahsyat, teman-teman praise and worship. Thank you Brother Vincent and teman-teman. Sudah 4,5 tahun Tuhan belum berikan kesempatan untuk kesini lagi karena kita terpisah oleh pandemi ya. Terpisah jarak ya, tapi hati kita tidak terpisah. Saya bersyukur untuk kesempatan. Terima kasih buat Kak Jo, Kak Ina. Kak Jo, Kak Ina memang lagi di Indonesia. Tapi ketika saya cerita, Kak Ina, puji Tuhan aku dapat visa nih 5 tahun. Jadi pengen berkunjung setelah lama nggak kesini. Kita ke Australia, sebelumnya kami ke Sydney, terus baru ke Melbourne. Dan Kak Ina, Kak Jo berikan kesempatan untuk saya bisa ada di tempat ini. Buat beberapa mungkin yang baru ketemu, nama saya Adon Saptowo. Saya hadir sebetulnya bersama istri saya Joyce Pelopesi, tapi baru bisa join nanti di City jam 4. Jadi saya sendirian tadi dijemput sama JC dan BJ. Thank you so much brother. Udah lama kita gak ketemu ya. Mereka dulu waktu terakhir ketemu kata JC belum bisa bawa mobil, sekarang udah bawa mobil. Waktu itu belum kerja ya JC ya, BJ ya. Sekarang kata JC tadi bercanda sama BJ, uangnya udah banyak. Tadi sempat sharing, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, sempat sharing. BJ, potong rambut di sini berapa? Karena kan kalau kami itu potong rambut 50.000 aja sudah ada di Indonesia. Pada cuma potong samping kiri kanan. Terus kemarin saya puter-puter di City, biasa cari yang lebih, harganya lebih menyenangkan buat hati kita ya, buat dompet. Semuanya ditanya $40. Wah, terus saya bercanda sama teman saya. Ini $40 tuh di Indonesia tuh udah di salon yang dicuci rambutnya, dipijit, dikasih pijitan tuh kayak dikerimbat kurang 15 menit, udah gitu baru dipotong rambutnya, setelah itu dipijit lagi. Itu $40. Di sini cuma seret 40. Terus BJ bilang, "Oh Kak, di tempat aku biasa $70. Wah, BJ luar biasa. Lalu JC bercanda, "Iya nih Kak, uangnya udah banyak jadi $70 buat BJ sekarang." Karena anak Tuhan ya, luar biasa ya. Nah, saya rindu hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan untuk kita menyiapkan hati kita. Karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, yang pertama. Yang kedua, Tuhan selalu memberikan yang baru buat setiap saya dan saudara, buat setiap kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia janji buat setiap saya dan saudara. Dia memberikan yang terbaik, dia memberikan yang terbaru. Maka pagi hari ini saya rindu untuk kita sama-sama prepare for a new God thing. Prepare untuk God doing a new thing. God is doing a new thing. Nah, firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ini akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Jadi sebelum Tuhan melakukan sesuatu yang baru, Tuhan jelas katakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kalau syarat dan ketentuan yang berlaku ini, biasa kalau kita masuk ke sebuah toko diskon gitu, kelihatan besar kan, 50%, 70% gitu. Tapi kadang kita nggak lihat syarat ketentuan berlakunya, biasanya tertulis kecil banget. Pas kita masuk ternyata, oh yang harga 5.000 baru di diskon. Tuhan yang luar biasa. Dia menyampaikannya di awal buat setiap kita. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Dan janjinya buat setiap saya dan saudara, lihat, aku hendak membuat segala sesuatu baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini janji yang luar biasa buat setiap saya dan saudara. Dia akan membuat yang baru dan dipercaya sama Tuhan. Seperti apa sih yang baru? Jalan di padang gurun, di mana itu sebetulnya tidak mungkin, impossible. Tetapi kata Tuhan, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kenapa Tuhan menggunakan kata padang gurun dan belantara? Ya, kita mengerti bagaimana sejarah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan Tuhan itu membawa mereka berputar-putar 40 tahun untuk membentuk karakter mereka dalam sebuah proses yang panjang, tapi menghasilkan karakter bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Nah, gurun itu sebetulnya menandakan sebuah keadaan, tempat, kondisi di mana kalau siang panas sekali, kalau malam itu dingin sekali. Jarang sekali yang bisa survive di padang gurun itu. Kering, dingin. Makanya bangsa Israel waktu mengelilingi padang gurun, mereka harus dipimpin oleh tiang api pada waktu malam supaya mereka itu nggak kedinginan, dan tiang awan pada waktu siang supaya mereka nggak kepanasan. Karena padang gurun itu tempat di mana mungkin kita bisa merasa kering, tidak ada pertolongan, sendirian, disepelekan, tidak jelas, bahkan kita kadang-kadang tidak tentu arah kita mau kemana, kita mengalami disorientasi. Itulah gurun. Kadang-kala kita mengalami hidup ini sekarang lagi mengalami gurun pasir, gurun yang gersang. Maka Tuhan pakai kata gurun ini, padang gurun ini, dan Tuhan janjikan Dia akan buat jalan buat setiap saya dan saudara. Belantara itu menunjukkan sesuatu yang berantakan, tidak teratur. Dan Tuhan katakan Dia akan membuat sungai. Sungai itu tanda kehidupan, air kehidupan. Tuhan selalu mengatakan, engkau, saya dan saudara, seperti tanaman yang di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang kita buat berhasil. Maka Tuhan buat sungai. Sedangkan kita ini kalau mengalami, aduh ini belantara kehidupanku, kita nggak tentu arahnya. Berantakan, rumah tangga berantakan, anak-anak berantakan, pekerjaan berantakan, pelayanan berantakan. Semua yang sudah kita susun sesuai kehendak kita tentunya sering berantakan. Dan Tuhan janjikan Dia akan membuat sesuatu yang baru. Karena Tuhan punya satu kerinduan. Di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 kita sering membaca ini, tetapi saya rindu untuk mengajak kita semua, kalau kita membaca firman Tuhan itu belajar seperti sapi atau kerbau, atau yang kalau dia makan, dia akan mengunyah makanannya, lalu masuk ke bilik di sini, dia akan keluarkan lagi, dikunyah lagi, dimasukkan. Jadi firman itu kita harus kunyah, harus cerna, supaya ketika masuk ke dalam tubuh kita, itu sari-sari yang terbaik yang masuk. Jadi firman itu jangan kita lewatkan, baca, tak berseduan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Padahal firman ini begitu dalam. Artinya setiap pagi Tuhan janjikan berkat yang baru, pertolongan yang baru, pengharapan yang baru, penyertaan yang baru. Enggak pernah yang kemarin. Saya ingat ketika saya kecil, kami itu dari keluarga yang sangat tidak punya. Kami tinggal di kontrakan dan selalu pindah kontrakan setiap tahun karena ibu cari kontrakan yang lebih murah. Nah, waktu saya kecil mana saya ngerti. Tujuannya itu cari harga yang lebih murah. Ini kontrakannya. Jangan bayangkan kamar seperti sewa di Melbourne. Ini kontrakan kecil di mana kami bisa tinggal sama-sama. Dan setiap tahun saya pikir gini, wah, ibu ini hebat. Kita tiap tahun pindah rumah. Padahal cuma cari tempat yang lebih murah. Kami nggak punya kulkas. Jadi kalau ibu masak dan kira-kira itu berlebih sampai besoknya, nggak habis di malam itu, maka ibu bapak saya akan memanaskan makanan sampai mendidih di panci, lalu dibiarkan di atas kompor karena nggak ada penyimpanan di kulkas. Besok pagi makanan sisa itu akan dipanaskan lagi untuk memastikan makanan itu nggak basi. Tetapi yang saya ingat, meskipun kami orang yang nggak punya,
Bapak ibu saya selalu mencoba, berusaha memberikan makanan baru. Entah itu cuma telur, ceplok, sama nasi panas. Atau nasi panas, saya ingat kami tuh suka makan pagi tuh kacang goreng. Tapi ibu, udah kamu jangan makan makanan karmen, ini bapak ibu aja. Kalau bapak ibu saya orang yang sederhana saja memberikan makanan baru kepada anak-anaknya. Saya percaya bapak ibu, om tante pasti menyiapkan makanan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga. Makanya ini tuh betul-betul buat kita. Tuhan tuh mau jangan khawatir. Karena apa? Dia gak pernah habis kasih setianya. Tidak pernah habis rahmatnya. Kasihnya selalu baru buat setiap saya dan saudara. Maka waktu dia janjikan jalan itu karena berpadanan kepada ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dia kasihnya panjang, lebar, tinggi, dalam, dan tambahkan baru buat setiap saya dan saudara. Nah, kita mau belajar. Kira-kira kalau kita berpikir ini, pantesan ya, kenapa saya selama ini kok ngalami satu stagnasi, kayak jalan di tempat, nggak ada sesuatu yang baru, nggak ada terobosan yang baru. Kok pelayananku seperti ini terus, kok kehidupanku seperti ini terus. Kok keluargaku, aku sudah berupaya berdoa, berlutut. Kok gak ada terobosan? Anak-anak dan segala macam. Yang mungkin saya saudara saat ini sedang alami. Mungkin beberapa doa kita kok kenapa? Sepertinya Tuhan gak dengar. Tuhan gak jawab. Padahal Tuhan janjikan dia selalu mendengar doa kita. Dia selalu menjawab doa saya dan saudara. Pertanyaannya, kalau Tuhan janjikan sesuatu yang baru buat saya dan saudara. Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Ternyata kita belum melihatnya, bahkan belum menerimanya. Bertahun-tahun kita akan kembali merefleksikan diri kita. Kesalahan itu saya percaya bukan pada pihaknya Tuhan, tapi pada pihak kita manusia. Yaitu tadi syarat ketentuannya kita nggak lakukan. Tuhan ingin yang pertama kita menyiapkan hati yang baru untuk yang baru dari Tuhan. Karena Tuhan selalu baru setiap pagi kasihnya, kita perlu menyiapkan hati yang baru untuk yang baru dari Tuhan. Tadi Yesaya 43 mengatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita pernah, ya nggak sekarang ya, sekarang kita udah berkeluarga. Dulu mungkin di Indonesia pernah punya pacar, disakiti, diduakan, diselingkuhi. Wah, udah bertahun-tahun pas kita back ke Indo lagi jalan-jalan, kita ketemu sama mantan pacar yang udah 10 tahun yang lalu itu. Lalu tiba-tiba kita teringat akan sakit hati itu. Pacar kita wajahnya udah berubah, tambah ganteng. Kita pun mungkin udah berubah. Tapi tiba-tiba kita masih menyimpan sakit hati dan gak mau ketemu sama dia. Atau kita berada di mall yang sama, mau naik lift yang sama. Pas ada dia, saya ingat dia menyakiti saya. Kita langsung melipir, pura-pura ambil telepon supaya gak kelihatan. Iya, iya. Pas dia masuk baru kita hampiri lift itu dan kita masuk ke situ. Padahal mantan itu udah lupa sama kita loh. Mungkin 10 tahun yang lalu dia sudah berlutut berdoa, Tuhan ampuni saya. Karena mungkin gak bisa minta maaf sama kita. Mungkin dia WA atau SMS kita gak balas. Dia langsung minta ampun sama Tuhan. Dan sudah selesai. Tapi kita masih menyimpan 10 tahun sakit hati itu. Kita masih pakai hati yang lama. Mengerti sampai di sini? Tuhan katakan, jangan menyembah Tuhan, jangan melayani kalau kita masih simpan kesalahan saudara kita. Kata Tuhan, beresin dulu baru sembah Tuhan. Beresin dulu baru masuk mesbah doa. Karena bagi Tuhan, dia melihat hati saya dan saudara. Hati yang baru, hati yang taat, itu yang Tuhan cari. Makanya untuk dapat hati yang sesuatu yang baru dari Tuhan, kita perlu siapkan hati yang baru. Lalu kita tanya,
Hati yang baru itu seperti apa? Luar biasa Tuhan Yesus kita, saya dan saudara ketika di atas kayu salib dikatakan, it is finished, semua sudah selesai. Hati yang baru itu Tuhan yang berikan. Tuhan yang anugerahkan. Kita nggak mengupayakan, kita nggak mengusahakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang lama itu hati yang menyimpan kepahitan, hati yang keras, hati yang maunya ikuti kehendak sendiri, hati yang pakai pengertian sendiri. Maka Tuhan katakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, itu hati lama. Hati yang kalau dengar firman Tuhan cuma masuk telinga, keluar lagi, cuma dibaca, nggak pernah direnungkan. Kalaupun direnungkan tidak dilakukan, itu hati yang lama. Maka Tuhan ingin hati yang baru itu apa? Hati yang lemah lembut, hati yang taat, hati yang dengar-dengaran sama suara Tuhan, hati yang ngomong gini, Tuhan, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, masih ada koma, tapi biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Berupaya untuk Tuhan, saya mau ini Tuhan, saya pengen itu Tuhan, ini rencana saya Tuhan. Kasih koma, lalu satu kalimat, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Titik. Itu hati yang taat. Dan saya ingat waktu saya kecil, ibu kasih nasi sama gado-gado. Lalu saya makan gado-gado itu sama nasi pakai tangan ya, tentunya lebih nikmat pakai tangan. Makan gado-gado kok pakai tangan, itulah Indonesia. Kebayang nggak tiba-tiba saya nggak mau cuci piring bekas saya makan. Jadi masih ada bekas bumbu gado-gado, nasi sedikit-sedikit, bekas sayur sedikit, lalu saya simpan. Lalu saya ngomong gini, hemat air, hemat sabun, saya simpan aja. Sore hari ibu saya masak soto ayam. Lalu memanggil, saya punya 2 orang kakak, kita makan sama-sama. Lalu saya bawa piring saya, Bu pakai ini aja. Ibu saya rasanya nggak tega untuk menuangkan atau menyedok soto itu memasukkan ke piring saya. Karena saya pakai piring yang lama. Kamu kenapa nggak dicuci? Lalu meskipun saya secara ilmu penjelasan saintis apapun, kita hemat energi, hemat air, hemat ini, pasti ibu saya nggak akan rela. Pertama, karena mungkin piring yang bekas gado-gado itu udah mengering, ada makanan-makanan yang udah tidak segar, kacang-kacang, sayuran, bayangkan coba. Ibu saya pasti akan perhatian sama kesehatan saya dan dia nggak rela soto ayam yang dimasak lezat. Kita kan orang nggak punya ya, jadi masak soto ayam mungkin bisa hitungan hari dalam 1 bulan berapa kali, mungkin 1 kali. Dia tidak mau itu bercampur dengan bekas bumbu gado-gado. Sama halnya dengan Tuhan. Kita seringkali minta sesuatu terobosan, tapi kita masih pakai hati yang lama. Dan kita bilang, Tuhan kau nggak dengar doa saya. Tuhan kau nggak lihat kebutuhan saya. Kita nggak tahu firman Tuhan. Berarti firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita belum terima, itu karena kita kayak saya tadi. Bu, saya orang Jawa. Ini bekas gado-gado apa-apa ya Bu ya. Mau saya paksa, gak apa-apa Bu. Ibu saya udah pakai piring baru. Udah ini ibu cuci aja udah. Kamu pakai piring baru. Pasti begitu. Dan Tuhan minta, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Orang Israel sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Waktu mereka ada di perbatasan laut, di belakang ada orang-orang Mesir, pasukan Mesir mengejar. Mereka ngomong gini, kita mau mati, lebih baik kita tinggal di sana. Di sana lebih enak. Mereka masih pakai piring hati yang lama. Lebih baik di Indonesia daripada di sini. Gua kerja smashing the bone, banting tulang. Bahasa Indonesia tuh aneh-aneh ya. Kerja kok banting tulang, padahal sakit itu tulang dibanting-banting. Tuhan katakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang purbakala
Tuhan mungkin tidak merubah. Seringkali dia nggak merubah kondisi di luar kita atau masalah yang kita hadapi. Tapi Tuhan itu berurusan sama hati saya dan saudara. Hati kita dalam meresponi dan menghadapi situasi yang Tuhan izinkan, itu yang diperbarui. Maka tadi waktu kalau katakan sangat terinspirasi oleh Daud. Itu Daud yang menulis bahwa Tuhan itu melihat hati, tidak melihat rupa. Pagi ini, kalau engkau mengharapkan sesuatu dari Tuhan dan merasa itu belum kau terima, yang perlu kita lakukan adalah siapkan hati yang baru untuk Tuhan. Yang kedua, untuk kita menerima jalan di padang gurun, sungai di padang belantara, latih diri kita melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Latih diri kita melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Nah, di dalam Amplified Bible, terjemahannya lebih jelas. Now it will spring forth. Bahasa aslinya itu forth itu sprout, artinya bertunas, muncul, sedang bertumbuh, berkecambah. Jadi ada sesuatu yang secara mata jasmani kita lihat nggak ada, tiba-tiba nanti dia bertunas. Nah itu forth atau sprout. Jelas sekali bahwa Yesaya 43:19 itu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi bukan tidak ada. Secara mata jasmani kita memang tadi tidak ada, nggak terlihat. Tetapi ada proses yang sedang berlangsung di dalamnya. Nah kami punya preschool kalala di Cempaka Putih Raya di Jakarta. Namanya Sunshine Montessori Preschool. Januari kemarin anak-anak kami usia 1,5 sampai 6 tahun itu baru belajar life cycle of a seed. Jadi pas banget ketika Tuhan berikan kesempatan saya untuk menyiapkan prepare for a new God things. God is doing a new thing. Dan saya ingat anak-anak di sekolah kami belajar, mereka dikasih satu benih, biji kangkung, dikasih pot, dikasih tanah, mereka diminta tanam. Kubur itu biji, timbun lagi dengan tanah sampai nggak terlihat. Lalu setiap pot itu diberi nama anak-anak. Ada 70 anak sekolah kami. Tiap pagi mereka datang. Miss, kok belum tumbuh Miss? Mereka panggil teacher Miss. Baru 1 hari anak-anak tuh menunggu kapan dia tumbuh. Besoknya datang lagi. Tanya lagi. Miss, ada yang nangis. Gak tumbuh-tumbuh. Anak-anak gak mengerti. Tapi penjelasan life cycle of a seed, ketika biji itu ditanam, biji itu biji yang mati. Tapi waktu ditanam, ada sebuah proses yang sedang Tuhan kerjakan. Tentu kita ingat ya, Apolos yang menabur, Paulus yang seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Yang pertama seperti gak ada pergerakan. Tetapi di stage yang kedua sudah mulai ada akarnya yang keluar, crack. Tapi anak-anak gak bisa lihat, guru-guru pun gak bisa lihat. Tapi di dalam tanah, ketika dia ditanam di kubur, ada sebuah proses. Bahkan yang ketiga sudah mulai keluar lagi akar-akarnya. Dia mencari sari-sari makanan, dia mencari air. Dan yang keempat itu namanya sprout. Dia muncul. Baru anak-anak, Miss, udah muncul. Ya aku tumbuh. Ada anak yang belum tumbuh, nangis. Kan gak sama prosesnya. Kita seringkali berdoa, beriman sama Tuhan, hanya sampai tahapan yang ketiga. Dan kita gini, Tuhan gak dengar saya. Saya sudah berjuang bersama Tuhan. Saya gak lihat apa-apa. Cukup sampai di sini saya ikut Tuhan. Cukup sampai di sini saya mempercayaimu. Bertahun-tahun saya ada di kota Melbourne ini, gak ada terobosan. Tapi sebetulnya kita lagi di posisi yang ketiga.
Kalau kita mau lihat dengan mata iman, maka sebetulnya Tuhan sedang melakukan pertumbuhan. Tuhan sedang melakukan perkembangan. Bahkan ketika sudah berkembang, bertumbuh lewati tunas tadi, maka kita akan melihat dengan mata iman kita, pertumbuhan kita akan dahsyat. Saya ingat ketika Elisa ada di Dotan, di kota Dotan bersama bujangnya. Dan mereka itu dikepung oleh pasukan, sebuah pasukan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14-17. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Jadi mengepung Elisa dan bujangnya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ini bujangnya Elisa, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, panik karena dia lihat dengan mata jasmani. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat karena dikepung? Dia melihat begitu banyak pasukan di bawah berkemah hendak menangkap mereka. Tetapi Elisa melihat dengan mata iman karena ada keintiman dengan Tuhan. Ada iman yang terus bertaut sama Tuhan. Trust in. Cling to. Menempel sama Tuhan. Menempel pada pokok anggur. Dan realize on. Atau bersandar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan Elisa. Maka dia cuma ngomong gini. Ini yang dilihat sama bujangnya, yang di bawah itu. Elisa melihat yang di atas. Yang tadi panik. Yang ini karena sudah bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lah kalau kita konseling sama Kak Aju atau siapapun kita punya masalah. Kak Aju sesantai ini kita sedang punya masalah. Kayak di ujung tanduk kita akan panik seperti bujangnya. Gimana sih itu banyak gitu yang menyerang kita. Ini aduh dasar hamba Allah memang begini kali ya gitu ya. Tapi kemudian Elisa sadar. Ternyata dia perlu dibukakan mata imannya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Ini permasalahan saya dan saudara. Kita tidak melihat pekerjaan Tuhan. God is still working. Kita nggak melihat banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Karena nggak melihat padahal Tuhan sudah melakukan dan akan terus melakukan. Maka doanya, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Baru setelah Elisa berdoa, bujangnya itu yang tadi dia melihat dengan mata jasmani, dia melihat dengan mata iman. Kita sering kali gini, kalau udah lihat yang kita doakan, oh, God is good. Betul? Lalu mungkin mentor kita, telat. Tuhan tuh baik dari dulu. Tapi kita seringkali pas lihat jawaban Tuhan, God is good. Tapi di proses, Tuhan gak baik, Tuhan jahat, Tuhan tega. Maka bujangnya sama. Wow, God is good. God is great. Lalu kita bersyukur. Nah seringkali karena kita melihat dengan mata jasmani, kita gak bisa bersyukur sama Tuhan. Tuhan ingin kita melihat dengan mata iman kita. Amin. Melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Yang terakhir, setia di dalam proses persiapan atau pembentukan. Setia di dalam proses persiapan atau pembentukan. Karena waktu kita kembali ke life cycle of seed, waktu kita di dalam tanah, itulah masa persiapan kita. Berapa banyak saudara-saudara di tempat ini sedang berusaha mendapatkan PR atau izin kerja. Beberapa dari teman saya kemarin saya ngobrol, mereka udah bertahun-tahun bahkan dijanjikan oleh
seseorang atau suatu organisasi tiba-tiba nggak jadi untuk disponsori PR. Tapi saya kuatkan mereka, hey, mungkin kamu baru di tahapan yang kedua atau yang ketiga. Sabar. Dalam masa persiapanmu. Kalau belum Tuhan izinkan, artinya engkau masih ada di masa persiapan. Engkau masih ada di masa pembentukan. Now it will spring forth. Kalau kita percaya Tuhan melakukan sesuatu yang besar, maka kita akan gini. Kita akan merasa aku tidak ditinggalkan sendirian. Karena dalam lembah kekelaman Tuhan menyertai aku. Dia tetap memberikan hikmat padaku untuk aku bisa melewati proses ini dengan baik. Kalau kita bisa melihat setia sama Tuhan di masa persiapan, biji yang kecil itu setia di masa persiapan, dia akan menjadi pohon yang besar. Berapa banyak saya dan saudara adalah biji yang tidak setia. Biji bahkan yang tidak mau mati untuk dikuburkan. Untuk ditanam sama Tuhan. Saya belajar beberapa tahun terakhir, saya pernah cerita di tahun 2019 bahwa saya diproses Tuhan, proses yang buat saya itu benar-benar lowest point, titik terendah. Tapi firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10 ketika kita berbicara soal persiapan atau proses yang Tuhan izinkan, maka Efesus 2 ayat 10 ini berbicara bagaimana tadi Tuhan sedang mempersiapkan saya dan saudara ketika ada di dalam tanah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ini buat saya dan saudara. Mau di kota manapun, pekerjaan kita apapun, kita menikah dengan siapa, keluarga kita bagaimana, lahir di keluarga seperti apapun, pelayanan apapun, jabatan apapun, fungsi apapun, Tuhan itu mau supaya kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Jadi setiap saya dan saudara itu pasti menjadi rekan sekerja Tuhan karena dia mempersiapkan saya dan saudara. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kalau ada kata supaya kita hidup di dalamnya, artinya gini. Ada ketahanan uji yang Tuhan minta untuk setiap saya dan saudara. Ketika masih di dalam tanah, di proses tadi, tetap bertahan. Karena Tuhan sedang melakukan pertumbuhan. Mungkin secara kasat mata kita nggak lihat, tapi dengan mata iman kita melihatnya. Tuhan mau kita ada resilience, ketahanan uji. Jangan sebentar-bentar diproses keluar. Pelayanan di sini diproses, disenggol keluar. Ditegur sedikit, pindah gereja. Geser dikit, pindah kerja. Aduh, bos gue galak banget. Nggak ada bos yang nggak galak menurut saya. Betul nggak? Karena mereka mau perusahaannya maju. Kalau kita nggak mau dimarahin, ya kita akan tetap di preschool seperti anak-anak 1,5 sampai 6 tahun. Kita nggak pernah marahin anak-anak. Saya melarang ada kata-kata verbal yang keras, teguran kepada anak-anak. Sampaikan dengan baik. Nah kalau mau seperti itu dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, ditegur tuh mau ini, masuk ke Sunshine Montessori Preschool. Pasti akan begitu. Are you okay? Ini belum tumbuh. Mungkin kamu tunggu 3 hari lagi ya. Kita akan seperti itu ngomongnya. Nah, pekerjaan baik dalam bahasa aslinya itu ergon agathos. Saya ingin kita mendalami ini lebih dalam. Ergon betul berarti pekerjaan, action, result atau work. Agathos itu berarti baik. Tetapi waktu saya mendalami lebih dalam, ternyata agathos tidak hanya berarti baik. Artinya baik, tapi tidak hanya berarti baik. Arti yang lebih dalam lagi, profitable atau benefiting others. Ini yang luar biasa. Jadi setiap saya dan saudara waktu melakukan pekerjaan baik yang profitable bagi kerajaan surga. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya yang benefiting others. Menguntungkan orang lain. Berfaedah bagi orang lain.
bermanfaat bagi tempat kerja kita, menolong jemaat tempat kita berkomunitas, menjadi berkat bagi mungkin orang-orang yang gak kita kenal. Itu benefiting others, itulah pekerjaan baik. Sayangnya kita hanya bilang pekerjaan baik itu baiknya hanya buat saya atau keluarga saya. Padahal Tuhan bilang profitable bagi kerajaan surga, bagi rencana Tuhan, bagi kehendaknya, dan benefiting others. Jadi Tuhan rindu setiap saya dan saudara ketika dalam masa persiapan di dalam tanah tadi, di dalam proses bahkan titik terendah, bertahun-tahun menunggu PR atau apapun, mungkin menanti pasangan hidup saat ini, atau menanti janji Tuhan bentuknya apapun. Hendaklah kita mau dipersiapkan Allah di masa persiapannya Tuhan. Kita mengambil jalan proses yang ditetapkannya. Ada satu teladan, ini juga menjadi inspirasi saya kalala kita sama inspirasinya, yaitu Raja Daud. Raja Daud itu teladan yang sangat baik, orang yang setia di masa persiapan. Semua kakak-kakaknya sudah berperang, dan pada waktu itu orang yang berperang itu suatu kebanggaan, membela bangsanya. Tapi Daud muda hanya diutus bapaknya, kamu angon wedus, gembalakan domba-domba cuma 2-3 ekor. Alkitab mencatat ya, saya tidak tahu jumlahnya berapa, tetapi mungkin tidak banyak. Dan dia tetap setia. Kita tahu, saya tahu Daud itu pengen berperang. Maka ketika dia mengantarkan rantang makan siang buat kakak-kakaknya, dia selalu melihat medan pertempuran. Karena dia pengen someday saya akan berperang bagi bangsa saya. Saya akan memenangkan pertempuran. Saya akan dipakai Tuhan. Ya mungkin seperti anak muda ya. Zaman dulu JCBJ masih teens banget, mungkin on fire seperti itu. Dia setia di masa persiapan di padang rumput. Menulis mazmur, menyembah Tuhan dengan kecapi. Dan bukan hal yang enak. Tadi saya sebutkan hal-hal yang enak. Tapi seorang gembala, dia harus menjaga keamanan dombanya dari hewan liar, buas, singa, dan beruang. Setiap hari pekerjaan gembala itu, makanya ada waktu Daud menulis, Tuhan menyediakan makanan di hadapan para lawanku. Sebetulnya Daud sedang membahasakan dirinya, merefleksikan tentang apa yang dilakukan kepada domba-dombanya, seperti juga Tuhan lakukan kepada dirinya. Maka dia ngomongin sama dombanya, kalian gak usah takut, di sana ada singa, di sana ada beruang, saya akan tetap membawa kalian ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Karena Daud menjaga kawanan dombanya. Bagaimana dia mengalahkan kawanan domba? Tidak menggunakan panah, tombak, pedang, tapi dengan slingshot, ketapel. Bahasa Jawanya pelintang. Ada orang Jawa di sini? Betul ya, pelintang. Pelintang itu pokoknya sesuatu yang kayak umban, bisa pakai batu. Ya kalau di Jawa begitu, tapi sling itu dia menggunakan alat seperti itu. Singa. Mau kan? Kena Daud itu langsung tepar dia. Dan Alkitab mencatat kalau singa beruang itu menyerang Daud itu dahsyat banget. Aku tarik janggutnya, aku hajar. Bayangin loh, sparring partnernya Daud itu singa dan beruang. Masalah itu. Tapi setiap hari dia setia. Mungkin saya menggambarkan Daud ini. Not again Lord, kemarin sudah Tuhan, Selasa libur lah Tuhan. Tapi singa beruang datang lagi. Oke, karena dia tetap harus menjaga kawanan dombanya. Sampai Daud di masa persiapan yang mungkin tidak kita harapkan, dia skillful menggunakan sling. Dia master, dia sling, dia skillful menggunakan pelintang atau ketapel. Di mana semua orang prajurit belajar pakai tombak, pakai panah, pakai pedang, pakai perisai, belajar bertempur. Daud dilatih Tuhan di padang rumput dengan 2-3 ekor domba tadi. Sparring partner lawannya bukan orang Filistin, tapi singa dan beruang. Saya dan saudara mungkin dalam masa persiapan saat ini menanti sesuatu yang
kita merasakan sesuatu yang baru saya belum terima. Sama Daud juga belum terima sesuatu yang baru. Karena tiap hari apa? Not again Lord, lion. Oh si beruang lagi. Aduh belum domba-dombanya itu bandel. Tapi Daud tahu itu masa persiapan dia. Karena ketika kita gagal di masa persiapan, kita gagal menerima hal baru dari Tuhan. Saya ulangi, gagal di masa persiapan. Rumah tangga kita saat ini adalah masa persiapan kita. Tempat pelayanan kita saat ini adalah tempat persiapan kita. Karena sesuatu yang baru Tuhan sedang siapkan. Someday saya percaya Tuhan punya banyak rencana besar buat Garam Ministry. Tapi kalau kita nggak setia di masa persiapan, hal yang baru itu akan gini, kok nggak pernah dijawab doanya. Maka gagal di masa persiapan, kita gagal menerima hal yang baru dari Tuhan. Dan Benjamin Franklin mengatakan, by failing to prepare, you are preparing to fail. Waktu saya baca ini ngeri-ngeri sedap, bener gak? Dan saya ditegur loh, ini kadangkala kita malas. Tempat saya menginap, itu Brother Andrew, ada satu orang namanya Brother Daud. Dia orang yang luar biasa, saya kagumi. Dia bekerja sebagai mengantarkan makanan setiap jam makan siang. Lalu jam makan malam dia keluar lagi dengan motornya. Di Melbourne di sini. Tinggal di Point Cook. Setiap pagi dia selalu jogging atau lari 1 jam sampai 1,5 bahkan 2 jam. Malam hari setelah bekerja dia akan jogging lagi. Saya tanya, bro, emang gak cukup sekali sehari? Ini dingin. Saya boro-boro mau ikut dia gitu keluar. Aduh. Terus panas tapi anginnya dingin. Jawabannya luar biasa. Saya sedang melatih diri saya Kak. Untuk mengusir rasa malas saya. Jadi gak ada tujuan lain. Dia cuma melatih dirinya. Kalau suatu ketika Tuhan percayakan. Dia menjadi pekerja yang betul-betul punya disiplin tinggi. Punya integritas tinggi. Dia sudah melatih dirinya. By failing to prepare, you are preparing to fail. Waktu kita ada di dalam tanah, diproses, kita tuh selalu gini, kapan ini terjadi atasku? Padahal work in progress. Sama kalau kita menggunakan internet, mungkin bukan di Australia, di sini kenceng gitu ya. Tapi mungkin di belahan bumi yang lain, waktu kita mau download atau uploading, aduh lama banget sih. Signal. Kita seperti itu. Padahal work in progress, tunggu aja. Kayak tadi pagi saya sedang kirim email untuk ke handphone saya dan saya akan mengirimkan slide ini ke Brother JC. Saya tunggu aja gitu. Saya tahu ini work in progress. Sampai waktunya tiba, sesuatu yang baru Daud terima. Bayangkan, terbayang gak? Raja Saul tidak siap menghadapi Goliat. Kakak-kakaknya yang bertempur tidak siap menghadapi Goliat. Yang ahli menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, gak ada yang berani. Tapi seorang anak muda skillful di pelintang tadi, sling. Karena untuk mengalahkan Goliat ternyata dibutuhkan senjata jarak jauh. Waktu itu sayangnya belum ada sniper. Ngerti ya? Belum ada sniper. Makanya kalau nggak pakai panah, kalau nggak dilempar tombak, ya pakai pelintang tadi, slingshot. Pakai panah mungkin bisa, tapi Alkitab mencatat di depan Goliat itu ada yang pegang perisai. Dan panah itu kelihatan arahnya, ya kan? Gini kan, kelihatan. Kelihatan. Tombak juga sama, kelihatan arahnya kemana. Tetapi pelintang, mana tahu arahnya gini kok. Dan Daud ahli di situ. Di masa persiapan dia setia, dia menggunakan sling. Hanya satu batu yang dipakai. Goliath is down. Dia menjadi generation of a giant killer.